Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong aturan mekanisme haji furoda dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Komisi 8 DPR RI mendorong aturan mekanisme haji furoda dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menilai revisi perlu dilakukan menyusul kegagalan berangkat calon jemaah haji furoda Indonesia ke Tanah Suci. Alasannya karena Kerajaan Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda tahun 2025. Maman mendorong persoalan mekanisme haji furoda diperjelas dalam RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga persoalan tidak terbitnya visa muamalah serta keterbatasan kuota dapat teratasi. Ya, RUU Haji salah satunya itu menekankan apa yang disebut dengan nilai memberikan rasa aman kepada jemaah. Baik aman secara fisikal, termasuk aman mereka dari segi pelayanan dan sebagainya. Karena furoda itu bagaimanapun adalah hal yang bersifat legal, mujamalah itu. Jadi tidak ada alasan bahwa itu di luar sistem. Tentu soal dia mendapatkan visanya itu otoritas mereka. Tetapi cara kita untuk meyakinkan keamanan termasuk juga kepastian berangkat, jangan sampai ada yang mengambil keuntungan, itu pun menjadi catatan. Saya termasuk orang yang menginginkan travel itu pun harus disupport juga. Jangan sampai seolah-olah travel itu tidak bertanggung jawab. Dia harus juga menjadi bagian dari di Undang-Undang Haji ini. Mereka harus disupport secara profesional. Maman berharap pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, mulai dari visa haji, kartu nusuk, hingga pelayanan selama berada di Arab Saudi, termasuk sistem syarikah atau sistem layanan haji. Rifki dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Mardani Alisera, mengutuk keras serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengutuk keras serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina. Mardani menyatakan serangan Israel terhadap fasilitas sipil merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional. Mardani terus menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina serta mengecam keras tindakan genosida dan pelanggaran HAM Israel. Ia meminta pemerintah Indonesia segera mewujudkan solusi dua negara atau two-state solution sebagaimana yang telah diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul-betul tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan. Israel terus melakukan genosida, menangkap Greta Thunberg dan lain-lain dan segala macamnya. Kita menyerukan sebagaimana Presiden Prabowo sampaikan, segera wujudkan solusi dua negara. Ya, two-state solution, segera wujudkan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kondisi sekarang ini berlarut-larut menghancurkan seluruh sendi kehidupan hukum internasional. Belum lagi korban di Gaza, di Palestina yang terus menjadi perhatian kita bersama. Membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, dari kezaliman Israel, dan DPR beserta pemerintah dan masyarakat akan bahu-membahu terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Lebih lanjut, DPR RI berkomitmen untuk mendukung seluruh aksi dan gerakan pembebasan Palestina dari penjajahan dan kezaliman Israel. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, terkait aktivitas tambang nikel di Pulau Gak yang berpotensi merusak ekosistem alam Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena meminta pemerintah jujur kepada masyarakat terkait kerusakan alam yang terjadi di destinasi pariwisata prioritas tersebut. Aktivitas tambang nikel di Pulau Gak yang berpotensi merusak ekosistem alam Raja Ampat mendapat respon negatif dari Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena meminta pemerintah jujur kepada masyarakat terkait kerusakan alam yang terjadi di destinasi pariwisata prioritas itu.
Samuel Watimena mendorong pemerintah untuk fokus pada penyelesaian perkara pemberian izin usaha pertambangan di kawasan pariwisata prioritas Raja Ampat, termasuk pembenahan regulasi terkait agar kasus serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Selain penghentian proses penambangan nikel, Samuel menegaskan perusahaan harus memulihkan lahan bekas tambang seperti semula, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba. Ya, tingginya tingkat ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap beberapa orang pejabat. Nah, ini kan seharusnya menjadi awareness ya, menjadi alarm system. Jangan nipu gua lagi deh. Tapi bahwasanya saya mendukung Safe Raja Ampat, sangat mendukung. Harus dilakukan perbaikan, tapi kita masyarakat harus mendukung. Dan kita juga tidak bisa menurut saya sekedar oke diberhentikan, terima kasih, goodbye. Nggak bisa dong. Tapi kita harus menelusuri siapa biangnya yang kemudian memberikan izin. Kan nggak mungkin perusahaan melakukan sesuatu terhadap negara kalau tidak memegang ya hal-hal yang bisa jadi pegangan kuat buat mereka. Samuel Watimena turut mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan terkait. Ia berharap penyelamatan lingkungan dan objek wisata dari dampak pertambangan tak hanya berhenti di Raja Ampat, tetapi juga untuk menyelamatkan pulau-pulau lainnya. Dari Ambon, Maluku, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahun ini pemerintah Arab Saudi berlakukan beberapa kebijakan baru, termasuk tidak menerbitkan visa furoda yang mengakibatkan 2.000 jemaah jalur haji furoda dilaporkan gagal berangkat ke Tanah Suci. Dan informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Keputusan menutup penerbitan visa furoda merupakan langkah pemerintah Arab Saudi dalam merapikan sistem haji. Mengingat visa furoda menjadi permasalahan yang tidak terkontrol. Dan meskipun haji furoda bersifat business to business antara perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi dengan Biro Travel Indonesia yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, pemerintah tetap harus memiliki andil dan memastikan agar pengembalian dana jemaah berjalan secara adil, wajar, dan juga transparan. Sedangkan dari sisi regulasi pemirsa, DPR RI berkomitmen perkuat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji guna mengatur aturan teknis secara jelas dan pengawasan dari pemerintah. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Penyelenggaraan ibadah haji 2025 dinilai cukup berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi memberlakukan beberapa kebijakan baru, salah satunya tidak menerbitkan visa haji furoda di tahun ini. Akibatnya sekitar 2.000 jamaah haji yang mendaftar jalur haji furoda atau mujamalah dilaporkan gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa haji tidak kunjung terbit hingga tenggat waktu keberangkatan. Haji furoda dalam praktiknya bersifat bisnis to bisnis, yakni kerjasama perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi dengan Biro Travel Indonesia dan menjadi kewenangan penuh pemerintah Arab Saudi. Karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pengawasan maupun penerbitan visa, hal ini membuat jalur furoda kerap menimbulkan persoalan.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI menilai saat ini pemerintah belum dapat menjamin perlindungan bagi jemaah calon haji furoda karena belum adanya dasar hukum yang jelas. Namun pemerintah tetap harus memiliki andil dan memastikan agar jemaah furoda yang batal berangkat tetap memperoleh pengembalian dana secara adil, wajar, dan transparan. Melalui sisi regulasi, DPR RI akan memperkuat undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, utamanya untuk mengatur aturan teknis secara jelas serta pengawasan dari pemerintah. Harus ada penyelesaian yang baik antara jamaah dengan travelnya, atau uangnya dikembalikan atau nanti digunakan untuk tahun depan. Karena memang kalau sekarang pemerintah seakan-akan tidak hadir karena memang belum ada yang jadi dasar untuk melakukan perlindungan. Keputusan pemerintah Arab Saudi yang menutup penerbitan visa furoda bertujuan untuk merapikan sistem haji. Mengingat visa furoda disebut sebagai salah satu permasalahan yang tidak terkontrol. Anggota Tim Buas Haji DPR RI menilai, meskipun secara formal tidak dikelola pemerintah, negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi jamaah. Supaya terlindungi secara hukum, maka sebaiknya memang panja untuk memberikan opsi umroh ataupun haji mandiri, kemudian nanti secara teknis diatur oleh regulasi nanti kementerian yang diserai untuk menyelenggarakan ibadah haji. Saya kira itu nanti regulasi turunannya, tetapi undang-undangnya harus melindungi mereka lebih. Anggota Tim Buas Haji DPR RI Muslim Ayub menilai permasalahan yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kembali terjadinya persoalan-persoalan serupa di masa mendatang. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Saya katakan tadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah kita. Ini adalah otoritas negara Arab Saudi sendiri. Apakah dalam bentuk ini kan visa mujamalah ini kan visa undangan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada masyarakat Indonesia, khususnya permainan antara travel dengan otoritas yang mengeluarkan. Melalui revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang tengah disiapkan DPR bersama pemerintah, diharapkan mampu menyelesaikan semua persoalan ibadah haji mujamalah, yakni menjamin kepastian waktu dan pengembalian dana jamaah furoda secara adil dan transparan, menjamin perlindungan hukum haji furoda, serta mengatur aturan teknis terkait visa furoda. DPR RI akan berkomitmen melakukan pengawasan ibadah haji 2025 secara komprehensif untuk memastikan pelayanan dan hak jemaah haji Indonesia terpenuhi dan berjalan lancar. Pemirsa, puncak haji telah usai dan sejumlah persoalan mewarnai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025. Sebagian bagian dari pelaksanaan fungsi pengawas, Tim Buas Haji DPR RI telah melaksanakan pemantauan langsung di lapangan. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Pelayanan haji tidak bisa dianggap sebagai rutinitas tahunan, namun merupakan hajatan besar negara yang mempertaruhkan nama baik Indonesia di mata dunia. Dan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, tim pengawas haji DPR RI telah melaksanakan pemantauan langsung di lapangan guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun pemirsa, di tengah proses ini tim pengawas haji DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah kerja Madinah. Dan untuk mengetahui perkembangan pengawasan dan apa saja hasil dari evaluasi pelaksanaan haji kali ini, kita sudah terhubung dengan rekan Hendra Sunandar yang melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Silakan Hendra. Ya baik, rekan Vincent dari studio Jakarta, pemirsa TVR Parlemen, saat ini kami sudah berada di kota Madinah, yang mana ini merupakan hari di mana pulangan jemaah haji sudah mulai berlangsung dari Arab Saudi ke Indonesia. Nah, tapi ada beberapa jemaah yang kemudian berpindah dari Mekah ke Madinah, yakni sebesar 106.000 jemaah ya, yang kemudian nanti akan tiba di Madinah untuk melakukan menunggu waktu penerbangan gitu ya. Dan sejumlah hal sudah dilakukan pengawasan, pemantauan oleh tim washaji DPR. Dan tadi baru saja tim washaji melakukan rapat dengan Kepala Dakar Madinah untuk kemudian memastikan bahwa seluruh proses layanan di Madinah itu bisa lebih baik dari yang di Mekah. Nah, lantas seperti apa kemudian yang dibahas dalam rapat tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota tim washaji DPR, Bapak Muhammad Husni dari fraksi Partai Gerindra. Bapak, terima kasih waktunya, Pak. Alhamdulillah, ya. Pak, terkait dengan rapat tadi, Pak, apa yang kemudian menjadi sorotan tim was, Pak, terkait dengan persiapan Dakar Madinah dalam menyambut jemaah haji dari Mekah ini, Pak? Ya, ini kan sekarang puncak haji sudah kita lalui ya, dengan 10 Zulhijjah kemarin di Arafah. Sekarang mulai tanggal 18 Juni ini, kira-kira 100.000 lebih jemaah haji kita gelombang kedua akan mulai memasuki Madinah. Di Madinah ini yang dilakukan cuma 2 hal. Yang pertama yaitu arba'in yang biasa, karena di sini kita 9 hari, insya Allah arba'in itu akan tercapai. Yang kedua, tentunya di Madinah yang dilakukan oleh para jamaah nanti adalah ziarah ke makam Rasulullah. Dan kita tentunya dari pengawas DPR RI berharap bahwa nantinya hotel-hotel yang ada di Madinah menampung jemaah dengan aman dan nyaman. Kemudian, insya Allah seluruh jemaah bisa masuk ke Raudah, mengunjungi makam Rasulullah. Pak, ini kalau kita bicara Raudah, ini kan perlu ada tasreh yang perlu didapat oleh jemaah, Pak. Nah, bagaimana kemudian nanti Dakar Madinah bisa memastikan bahwa seluruh jemaah itu bisa dapat tasreh, Pak? Bagaimana pengawasan Komisi 8 dan Tim Was? Ini yang pertama ya, tidak semua jemaah kita mempunyai HP. Karena tasreh itu biasanya dikirim lewat HP. Jadi tentunya tadi kita rapat dengan pihak Dakar, insya Allah mereka akan seluruh jamaah ini disiapkan tasrehnya, mungkin dalam bentuk dalam fotokopi, dan mereka juga datang bersama-sama dan beriring-iringan. Karena masa berlaku tasreh itu di hari yang sama dan di jam waktu yang sama, itu nggak lebih daripada 30 menit. Tentunya kita berharap para jamaah itu kedisiplinan jamaah. Waktu disuruh kumpul-kumpul ya. Jadi supaya semuanya bisa menikmati kunjungan ke Raudah, bisa ya ketemu dengan makamnya Rasulullah. Pak, ini salah satu masalah yang ada dalam jemaah kita ini kan seperti konsumsi yang ternyata di Mekah itu banyak yang terlambat, Pak. Dan juga pemondokan yang terasa banyak sekali masalah yang mungkin bisa kita lihat di Mekah kemarin. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa di Madinah itu bisa lebih baik dari yang di Mekah, Pak? Apa yang kemudian menjadi challenge dari komisi? Kondisi di Mekah dan di Madinah ini jauh berbeda. Di Mekah itu tempat penginapannya aja itu berkelompok, ada yang 5 km dan ada yang 1,5 km yang paling dekat. Di Madinah hampir satu kawasan yang jaraknya nggak lebih daripada 600 meter.
tentunya untuk mereka berjalan kaki ke Masjid Nabawi itu amat sangat memungkinkan. Cuma masalah di Madinah seperti yang kejadian pada gelombang pertama yang masuk ke Madinah, tempat makan restorannya itu kecil, cuma sanggup menampung kira-kira 150 orang, dan mereka tidak boleh membawa, jamaah itu tidak boleh membawa makanannya ke kamar masing-masing, dan jarak daripada catering sama ke hotel itu juga mobilisasinya juga mudah. Jadi tentunya kita minta pihak Daker untuk membereskan masalah-masalah jamaah kita yang melakukan makan siang, makan sarapan pagi dan malam itu ya mereka aman dan nyaman. Mudah-mudahan pihak hotel itu harus menyediakan tempat yang para jamaah itu bisa makan di tempat yang layak. Jangan sampai jamaah kita itu sampai makan di lantai-lantai ya. Itu kita jaga betul. Pak, ini kan gelombang 1 jemaah haji sudah mulai terbang ke Indonesia untuk kepulangan, Pak. Pesan Bapak dalam hal ini kepada para maskapai supaya tidak terjadi lagi delay dan tertunda penerbangan, Pak? Memang alhamdulillah ya, yang gelombang 1 sampai hari ini itu tidak ada delay. Tapi kita tentunya mengantisipasi ya, kita semua mengantisipasi, terutama dari pihak Kementerian Agama di sini, bahwa dijaga betul maskapai-maskapai ini tetap bisa dia tepat waktu dalam mengangkut para jamaah-jamaahnya. Karena kalau makin akhir kepulangan sebetulnya baik kota Mekah maupun kota Madinah, baik itu pelabuhan di Jeddah maupun embarkasi di Madinah itu sudah amat sangat ya long sekali. Jadi tentunya harus betul-betul dijaga supaya keamanan, kenyamanan seluruh jamaah kita ini mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Baik Pak Husni, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Nah Vincent, demikian wawancara kami dengan Bapak Husni selaku anggota Tim Was Haji DPR yang tadi disampaikan bahwa Tim Was Haji DPR terus melakukan komitmen untuk melakukan pengawasan dan monitoring pada saat di Madinah dan juga hingga nanti pada saat kepulangan yang akan berlangsung sampai akhir bulan Juli nanti. Dan juga tadi disampaikan bahwa Tim Was Haji DPR akan terus melakukan monitoring dan melakukan kajian secara intens terhadap seluruh masukan dan juga persoalan yang ada di sini dan juga di Mekah, yang nantinya akan kemudian akan dilakukan rapat evaluasi nanti di Jakarta Pak ya, bersama dengan Menteri Agama. Nah pemirsa, demikian laporan kami dari kota Madinah. Kembali ke rekan kami Vincent di studio. Haji Mabrur. Baik, terima kasih rekan Hendra yang telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Dan pemirsa selanjutnya, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi di Headline Media Online yang terbit pada hari ini. Dan ada beberapa pembahasan yang menjadi sorotan utama pada sore hari ini terkait dengan Puan bicara isu kesetaraan gender di Konferensi Internasional California State University. Dan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam beberapa berita ditekankan soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerjasama antar negara dalam menghadapi krisis dunia. Pada konferensi internasional yang digelar di California State University yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Pemirsa, selaku keynote speak di sini pada konferensi tersebut, Puan sebut perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset. Sebagaimana diketahui, meskipun demokrasi sudah tumbuh, memperjuangkan kesetaraan gender bukan hanya terkait dengan dominasi, namun juga menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan. Pemirsa, setiap negara di sini membutuhkan kerja bersama untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik. Tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan serta hubungan antar manusia dan hubungan antar bangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi maupun juga penjajahan baru. Indonesia pun berkomitmen untuk terus menyuarakan kesetaraan gender baik dalam forum parlemen negara G20 maupun pertemuan parlemen internasional lainnya. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana ini marak sekali dibahas di Headline Media Online, di mana ada izin 4 tambang di Raja 4 yang dicabut. Komisi 7 DPR RI minta pemerintah untuk konsisten. Dalam pembahasannya ini Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita pun menyebutkan baik langkah Presiden Prabowo Subianto di sini mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan di Raja 4. Dalam pembahasannya pemirsa, pemerintah diingatkan untuk pastikan kebijakan penutupan tambang yang bermasalah konsisten dilakukan dan bukan hanya saat sedang berpolemik saja. Pemirsa, sebagaimana diketahui, pemerintah mencabut 4 dari 5 izin tambang perusahaan di Raja 4, yaitu PT Anugrah Surya Pratama dan PT Nurham, serta PT Mulia Raimon Perkasa dan ada PT KWI Sejahtera Mining.
Pencabutan izin tambang perusahaan dilakukan karena ditemukannya adanya pelanggaran beroperasi di kawasan konferensi dan geopark. Ini dalam pembahasannya terkait hal ini, DPR RI soroti pemerintah terkait izin terbit aktivitas tambang di kawasan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe hingga Pulau Manuran. Agenda hilirisasi mineral harus tetap mempertimbangkan kembali kerusakan permanen terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan juga sosial. Dalam pencabutan 4 izin ini, tambang di Raja Ampat ini pemirsa diharapkan bahwa besar tertumpu pada pemerintah untuk tetap teguh pada komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan sumber daya alam. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, di mana Puan bicara isu kesetaraan gender di Konferensi Internasional California State University, serta izin 4 tambang di Raja Ampat dicabut. Komisi 7 DPR RI meminta untuk pemerintah segera konsisten. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan jumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.